Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama syukur alhamdulillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan siang kita pada siang hari ini, Jumat tanggal 4 September 2020, saya masih ingin menyampaikan memahami perjalanan hidup dan mati. Kali ini saya akan menyampaikan tentang peringkat ketiga dari kedudukan saya, bahwa saya adalah hamba Allah. Saya adalah hamba Allah. Kedudukan ini menunjukkan bahwa manusia sudah berada pada posisi yang tertinggi. Setelah posisi yang kedua sebelumnya sebagai makhluk Allah, sebagai khalifah Allah. Pada tingkat ini manusia sudah menjadi hamba, abdi, pengabdi kepada Allah yang selama hidupnya harus mengabdikan dirinya kepada Allah. Kedudukan ini menempatkan manusia pada kedudukan sebagai abid, yang menyembah, yang mengabdi, sedangkan Allah sebagai al-ma'bud, yang mesti disembah. Sebagai abid, manusia harus berkeyakinan bahwa yang patut disembah hanyalah Allah. Allah adalah Tuhan satu-satunya yang wajib disembah dan mengabdi kepadanya. Para pendengar, para pencinta para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak makhluk Allah yang tersebar di atas buminya ini dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihannya. Ada satu pohon sebagai makhluk Allah yang dipandang oleh manusia mempunyai kelebihan, keunggulan, dan dibandingkan pohon-pohon yang lain, yang kemudian memandangnya bahwa itu adalah Tuhan. Lalu mereka menjadikannya sebagai Tuhan yang disembah. Ada suatu batu yang menurut keyakinan manusia mempunyai kelebihan, lalu dijadikanlah sebagai sesembahan. Ada suatu tempat yang dipandang dan diyakini mempunyai kelebihan dan keutamaan, lalu tempat itu dijadikan sebagai sembahan. Ada sesuatu yang dibuat oleh tangan manusia sendiri, seperti berhala-berhala, dan yang diyakini sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan, lalu dijadikan sebagai sesuatu yang disembah. Semua makhluk itu diyakini sebagai sesuatu yang memiliki kelebihan dan keutamaan, mampu memberi manfaat dan memberi mudarat. Jika manusia menyembah benda-benda yang diciptakan Allah, maka hal itu menjadi sebuah kesalahan yang besar. Karena manusia tidak patut menyembah makhluk Allah. Karena semua makhluk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tindakan seperti inilah yang disebut syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan makhluknya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di alam ini, baik benda, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan hewan
termasuk manusia, mempunyai kedudukan yang sama sebagai makhluk Allah. Jika manusia menyembah benda, menyembah pohon, menyembah binatang, menyembah hewan, atau apapun yang dipandang mempunyai kelebihan menurut manusia, berarti manusia telah menyembah makhluk Allah. Menyembah makhluk Allah sama sekali tidak dibenarkan. Yang harus disembah adalah Khaliknya, penciptanya, bukan makhluknya, bukan ciptaannya. Penyembahan terhadap sesuatu selain Allah adalah perbuatan dosa yang paling besar. Tidak ada dosa yang paling besar selain syirik, yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selamanya, jika sampai akhir hayatnya tidak bertaubat dari perbuatan syirik itu. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah. Jadi, Allah adalah Al-Khaliq yang mencipta segala sesuatu yang ada di alam ini. Sedangkan manusia adalah Al-Makhluk yang diciptakan Allah untuk hidup di dunia ini. Manusia tidak mungkin dapat menciptakan apa yang tidak ada. Manusia hanya mampu mengubah sesuatu yang ada ke dalam bentuk yang lain. Jadi, Allah adalah Al-Qadir yang Maha Kuasa terhadap semua makhluknya. Sedangkan manusia adalah Al-Maqdur yang dikuasai, yang diberi kemampuan oleh Allah, karena manusia adalah ad-dhaif, lemah. Kekuasaan Allah terhadap sesuatu karena kekuatan yang bersumber dari dirinya sendiri. Sedangkan kekuatan yang dimiliki oleh manusia adalah kekuatan yang bersumber dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan kekuatan kepada manusia, maka tidaklah mungkin manusia mempunyai kekuatan. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Allah adalah Al-Ma'bud yang harus dan wajib disembah. Sedangkan manusia adalah Al-Abid yang harus menyembah. Semua benda yang ada di jagat raya ini, langit dan bumi, serta segala isi di dalamnya, semua menyembah Allah dengan cara mereka sendiri, yaitu dengan bertasbih kepadanya sepanjang masa. Manusia yang juga sebagai makhluk Allah harus bertasbih dan beribadah kepada Allah, sebagaimana semua makhluknya bertasbih kepadanya. Kalaulah ada seorang manusia yang menyembah salah satu makhluk Allah, maka ini berarti ia telah menyembah sesuatu yang menyembah, yaitu bertasbih kepada Allah. Tidak ada yang wajib dan patut disembah kecuali Allah, yang Maha Esa, Al-Ahad. Tidak ada yang sekutu baginya, la syarika lahu, tidak punya siapapun, lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak mempunyai anak, tidak pula dilahirkan, tidak mempunyai ibu. Dia hanya dirinya sendiri, ada karena dirinya sendiri, lebih dahulu ada karena dirinya sendiri, dan kekal karena dirinya sendiri. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai sekian dulu tausiah kita untuk santapan rohani siang pada hari ini, Jumat tanggal 4 September 2020. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.